Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya baca sekali lagi, kita mengikuti semua. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang pikiran. Pikiran Kristus. Minggu kemarin kita sudah menyinggung tentang pikiran, kalau saudara mengingatnya. Bagaimana kita membangun pikiran kita. Itulah kita menjadi apa. Kita latih diri kita untuk mengembangkan kebiasaan berpikir dengan pikiran yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada pemikiran di dalam dunia ini, di dalam filsafat. I think, therefore I am. Tetapi saudara-saudara, Paulus lebih maju lagi sedikit. I think, therefore I do. Apa yang kita kerjakan di luar, itu dari dalam kita. Saudara-saudara, apapun yang kita pikir, itulah yang akhirnya akan kita lakukan. Itu sebabnya saudara, waspadalah terhadap apa yang kita pikirkan. Ada macam self-dialogue. Saudara sering berbicara kepada diri sendiri, itu harus waspada. Karena apa yang saudara bicara kepada dirimu, itu yang saudara akan lakukan. Saudara-saudara, apa yang kita tanam, itu yang akan bertumbuh. Kalau kita tanam benih yang baik, akan keluar buah yang baik. Kalau kita tanam benih yang jelek, maka buahnya pun buruk adanya. Yesus di dalam Matius 7 ayat 17-18 berkata begini. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Kalau kita terus membangun di dalam kedurhakaan, terus yang ditanamkan kepada pikiran itu, dosa, kejahatan, mengata-ngatai orang, kemarahan, fitnah, saudara-saudara, maka kedurhakaanlah bangunan pikiran kita yang akan menghasilkan perbuatan durhaka. Di tengah dunia yang penuh kegelapan ini, jikalau pikiran buruk yang kita tanamkan terus, kita tidak mungkin bisa bertahan menjalankan panggilan kita. Pikiran durhaka itu apa, saudara? Itu isinya adalah kata-kata yang hampa, yang menajiskan. Tidak ada yang baik yang keluar dari hati kita. Saudara-saudara, kita tidak boleh sombong, selalu merasa diri baik, orang lain yang salah terus. Tidak ada. Semua di dalam hati manusia terdapat sumbernya kejahatan. Markus 7 ayat 20-23. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan,
pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Oh saudara-saudara, semuanya itu. Apa yang kita banggakan? Tidak ada, saudara. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu perkataan Tuhan kita sendiri, Kristus Yesus. Saudara-saudara bisa membayangkan rayap itu yang keluar dari sarangnya itu. Lalu makanin itu lemari-lemari di rumah kita itu, buku-buku. Waduh, kurang ajar sekali ini. Saudara-saudara, peralatan semua mebel menjadi rusak adanya. Seperti itulah semua kerumunan sejumlah besar kejahatan itu keluar dari kedalaman hati kita. Saudara-saudara, dari pikiran jahat sampai kebebalan, itu semuanya dilampirkan satu persatu. Itulah yang keluar dari hati kita. Tuhan mengatakan timbullah segala pikiran jahat dari dalam hati kita. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Itu seperti rayap keluar. Perbuatan kegelapan ini keluar dari mulut Yesus sendiri, saudara-saudara. Itu sebabnya kita mengerti bagaimana Yesus melihat hati kita. Tidak ada yang baik sedikit. Itu sebabnya saudara kita mengerti. Apalah keadaan hati kita ini tanpa anugerah Kristus itu. Tanpa darah Kristus di hati kita, kita tidak mungkin menghasilkan kebaikan itu. Pada dasarnya kita adalah orang-orang berdosa saja. Itu sebabnya saudara jangan percaya ada filsafat ataupun orang-orang yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya baik. Itu salah belaka, saudara-saudara. Tidak ada manusia yang baik. Oh saudara-saudara, engkau pada dasarnya baik. Silahkan ulang-ulang terus, katakan pada dirimu, positive thinking. I am God. I am God. Cilaka saudara-saudara. Itu sangat kecilaka adanya. Kita bukan Tuhan. Dari dalam kita tidak ada kebaikan. Kebaikan, anugerah, cinta kasih, sukacita, damai sejahtera itu dari luar datangnya. Dari Kristus. Dari surga. Saudara-saudara. Tuhan berkata dari hatimu keluar segala kenajisan. Disinilah kita sedang mengikuti apa yang firman Tuhan sebutkan penguasa kerajaan angkasa. Yaitu setan-setan itu saudara. Mereka terus bekerja di antara orang-orang durhaka. Tetapi puji Tuhan, anugerah dan cinta kasih Tuhan melimpahi kita. Diberikan kepada kita dari surga. Itu sebabnya di dalam Roma tertulis begini saudara. Kristus telah mati bagi kita, orang-orang durhaka. Itu sebab hati kita dirubahkan. Pikiran kita diarahkan kepada pikiran-pikiran orang benar. Itu ada jalannya. Kita terus tidak terpuruk hidupnya. Ada kuasa, ada kebangkitan di dalam darah Kristus Yesus. Saudara-saudara, Kristus akan merubah hati orang-orang durhaka. Dan kemudian diarahkan kepada pikiran orang-orang benar. Itu proses. Itu panjang jalannya di dalam pengudusan kita. Tidak sekali jadi beres. Saudara-saudara. Tetapi kita terus orang percaya yang sudah disucikan darah Kristus. Kita sedang dipersiapkan menjadi satu umat yang layak bagi Tuhan. Paulus mau mendorong kita untuk fokus. Fokus pikiran kita kepada pikiran orang-orang benar itu. Karena kamu sudah diselamatkan. Fokuslah kepada Tuhan. Pikir pikiran orang-orang yang benar itu. Karena dulunya kamu, ya seperti tadi, orang-orang durhaka itu. Sehingga apa saudara? Kita fokus kepada pikiran orang-orang benar.
sehingga kita akhirnya bisa melakukannya. I think, therefore I do. Pikiran lalu menjadi perbuatan. Saudara-saudara, doktrin menjadi praktis. Apapun yang kita pikir, itulah menjadi diri kita sendiri. Kita melakukan apa yang kita pikirkan. Itu sebab sebagai orang Kristen kita harus berhati-hati untuk apa yang kita pikir di dalam hidup kita sehari-hari. Karena itu yang akan menjadikan kita sebagaimana adanya. Dan apa yang kita pikir akan keluar menjadi perbuatan kita. Yang akan merusak relasi kita jika itu jelek adanya. Dan merugikan orang lain dan diri sendiri. Paulus di dalam bagian ini yang baru saja kita baca, itu bicara soal pikiran-pikiran orang yang benar. Yang harus kita fokuskan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Pikiran orang benar itu apa saja, saudara? Semua yang benar, pikirkan itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Paulus tidak capek-capeknya nulis. Saudara-saudara, sudah satu ajalah tulisnya. Kenapa mesti semua diulang-ulang? Itu ditekankan di dalam hati kita. Bukan cuma kamu pikir yang benar, yang mulia, yang adil. Bukan, semua yang benar. Pikirkanlah itu. Semua yang mulia, pikirkanlah itu. Semua yang adil, pikirkanlah itu. Semua yang suci, pikirkan. Semua yang manis, pikirkan. Semua yang sedap didengar, pikirkan. Itulah 6 kebajikan yang disebut patut dipuji. Kebajikan yang tertinggi. Pikirkanlah semuanya itu. Karena itu yang akan nampak pada perbuatanmu nantinya. Sebagai saksi Tuhan. Saudara-saudara. Saya mengajak kita untuk merenungkan dengan lebih mendetil. Tulisan Paulus ini. Apa artinya semua yang benar itu? Pikirkanlah semua yang benar, saudara. Kita itu otak tidak pernah berhenti. Terus pikir. Menurut para ahli, saudara. Kita sehari itu saudara bisa kaget loh. Mikirin itu. Puluhan ribu pikiran. Waduh. Kalau kita tidak jadi orang gila itu luar biasa itu. Tuhan itu. Otak itu tuh bagaimana. Saudara memikirkan. Puluhan ribu macamnya. Terus. Entah di dalam bawah sadar kita. Entah di dalam kesadaran kita. Itu sebabnya saudara-saudara. The thinking. Itu sebabnya saudara kita harus mengekang, memfokuskan pikiran kita kepada apa yang benar. Karena setan itu ada saudara. Dan kita masih di dalam daging. Kita itu lemah sekali. Gampang jatuh. Fokuskan. Hari ini kita semua dengar firman. Pikirkanlah semua yang benar itu. Karena pikiran kita banyak mengembara kepada hal yang tidak benar. Tuhan tahu itu. Kembali fokuskan pikiranmu kepada semua yang benar. Apa yang benar itu hanya firman Tuhan yang benar. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada guru agama ini itu, tidak ada, saudara. It's only the word of God. Itu yang benar. Firman itu yang benar. Firman itu yang menguduskan kita. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 sudah terbukti. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara mau mikir yang benar terus, harus baca ini. Renungkan ini. Tidak ada jalan lain. Saudara tidak bisa meminta nasihat kepada orang yang pintar. Dokter yang hebat. Tidak ada bisa. Firman menguduskan. Dunia ini pikir kebenaran itu relatif. Mana ada sih yang benar mutlak? Itu mana ada. Semua relatif. Menurut saya ini yang benar. Menurut kamu ya itu. Tidak ada beresnya saudara. Tidak ada beresnya.
Kalau saudara mengikuti cara dunia, menilai segala sesuatu, kembalilah kepada firman. Kalau dunia, kamu benar, ya saya benar. Kadang-kadang perasaan kita menjadi Tuhan. Saya merasa begini. Kalau saya sudah rasa nyaman, ini saya rasa benar sendiri. Jadi, follow your heart. Cilaka, saudara-saudara. Saudara ingat tadi, dari hati itu keluar apa? Tidak mungkin itu ada lagu-lagu dibikin itu, saudara. Follow your own heart. Ikuti hatimu sendiri. Kita sudah mendengar dari kitab suci, dari hati itu timbul percurian, perjinahan, percabulan, segala macam. Itu tidak bisa diikuti. Yang diikuti itu firman Tuhan. Cuma kadang-kadang very subtle itu tipuannya di dalam dunia. Saudara-saudara harus hati-hati. Karena di dalam media itu berapa ribu saudara membaca pesan setiap hari di HP-mu itu. Itu harus hati-hati. Saudara tidak boleh mengikuti hatimu sendiri. Karena dari situlah justru keluar semua kejahatan. Itu sebab Paulus bicara di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Yaitu dunia. Ngerasa benar sendiri. Follow your own heart. Iya tuh. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Hai engkau orang-orang yang sudah dicintai Tuhan, yang sudah memiliki darah Kristus Yesus itu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Fokuskan pikiranmu itu kepada yang benar. Barui semua. Pikiranmu itu dibarui terus. Ada yang sudah salah, barui kembali kepada firman. Terus diperbarui. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang lebih penting dari hidup saudara? Selain mengerjakan kehendak Tuhan di dalam hidupmu masing-masing. Tidak ada, saudara. Saya berdiri di sini karena saya mau mengerjakan kehendak Tuhan. Kalau tidak, saya pasti akan mengerjakan pekerjaan saya yang dulu. Saudara-saudara, tidak gampang. Tidak ada yang gampang mengerjakan kehendak Tuhan. Tetapi disitulah Tuhan janji menyertai kita. Karena itulah kehendaknya bagi kita. Itu yang tertinggi, Tuhan dan kehendaknya harus kita kerjakan. Saudara-saudara, Paulus. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kekanglah pikiran yang buruk. Fokuskan kepada yang benar di dalam firman. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, cari kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kita dibawa untuk lebih suci dan lebih saleh. Saudara-saudara, kenapa kita bingung di dalam hidup? Karena terus-menerus kedagingan itu menyeret kita. Sucikan. Kita dibawa terus untuk lebih suci, lebih saleh oleh doktrin-doktrin yang kita terima, yang membarui pikiran kita di dalam firman. Kita mencari apa yang benar dalam setiap aspek hidup kita. Di dalam relasi dengan sesama. Ketika kita sekolah, studi sains, segala macam. Carilah kebenaran Tuhan itu di situ. Tuhan yang pencipta segala sesuatu. Saudara-saudara. Justru yang pencipta jangan dibuang. Malahan bergelimang di dalam ciptaannya. Itu yang aneh. Saudara-saudara. Kenapa orang makin sekolah makin bodoh? Saudara, Tuhan yang penciptakan semua itu di sains itu. Semuanya. Jangan kita terpikirkan daripada manusia, dari monyet dan segala macam. Itu tidak ada, saudara-saudara. Kembalilah kepada firman Tuhan. Di dalam saudara berbisnis, kerjakan, pikirkan, putuskan apa yang benar. Dan yang pertama daripada 6 kualitas yang Paulus tuliskan di sini itu berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama, pikirkan semua yang benar itu. Jadi apa yang benar itu berkaitan dengan yang kedua. Apa saudara yang kedua? Semua yang mulia. Apa yang benar pasti mulia. Apa yang mulia pasti benar. Ini semuanya berkaitan, saudara. Semua yang mulia apa artinya?
Kita tidak mungkin bisa mulia tanpa kebenaran. Semua yang benar pasti akan mulia adanya. Kata aslinya Yunani mulia itu menyembah, worship, menyembah dia. Dan dipakai secara beragam, macam-macam di dalam surat-surat penggembalaan daripada Rasul Paulus. Yang mulia, ada penyembahan di situ. Untuk apa saudara? Untuk mengajarkan seperti apa mereka yang sudah lebih tua dan juga di dalam kepemimpinan. Mulia itu menggambarkan gaya hidup daripada orang-orang Kristen yang berdignitas. Menunjukkan diri bahwa saya adalah hambanya. Saya adalah pelayannya. Saya adalah anak-anaknya. Saudara-saudara. Di dalam Titus 2 ayat 2, inilah kata mulia itu. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Saudara boleh tambahkan mulia di situ. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana karena itu mulia. Hendaklah hidup terhormat karena itu mulia. Hendaklah bijaksana karena itu mulia. Hendaklah sehat dalam iman karena itu mulia. Dalam kasih dan ketekunan. Paulus di dalam suratnya penggembalaan yang lain, 1 Timotius 3 ayat 8. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat itu mulia. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Jangan karena itu tidak mulia. Yang mulia, kita harus mengucap syukur. Karena firman Tuhan itu begitu komplit, begitu mendetil, saudara-saudara. Di dalam nasihat ini, semua nasihat itu ke dalam kalau saudara perhatikan. Demikian juga diaken harus orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Itu semua ke dalam kecuali satu yang keluar. Apa itu saudara? Jangan bercabang lidah. Karena kalau itu dilakukan, maka akan memecah belah gereja yang sudah dipersatukan Kristus Yesus. Ini melawan prinsip daripada firman Tuhan. Itu perbuatan yang tidak mulia sama sekali. Saudara-saudara. Allah Tritunggal memiliki persatuan yang kekal. Dan gereja yang sudah ditebus, meskipun berbeda-beda latar, berbeda-beda ke segala macam di dalamnya itu. Tetapi tetap kita memiliki persatuan di dalam Kristus. Tetapi cabang lidah itu menghancurkan gereja. Saudara harus waspada. Kekanglah lidah. Karena itu bisa membakar hutan yang besar. Yakobus bilang itu. Kecil daging itu. Tapi bisa sangat merugikan gereja. Apa yang benar, apa yang mulia, kekanglah lidahmu. Saudara-saudara, itu yang mulia. Semua yang benar pasti adil juga. Paulus berkata, pikirkan semua yang adil. Itu bisa diterjemahkan benar di kaios. Ini sesuatu pikiran yang benar, yang adil, yang mulia, yang akan menghasilkan perbuatan yang benar. Ini mirip dengan kebenaran. Dan kualitas pikiran yang benar akan menghasilkan semua yang suci. 1 Yohanes 3 ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Perubahan hidup itu harus ada. Karena dia menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kita tidak mungkin bisa hidup suci sampai karakter kita benar adanya. Kesucian dimulai dari dalam. Dan keluar menjadi perbuatan. Tanggung jawab orang Kristen adalah berjalan dalam kesucian. Kita menyucikan diri karena Tuhan kita adalah suci. Itu sudah satu kemutlakan, keharusan.
Standar kesucian bukan dari manusia, tapi dari Tuhan sendiri. Kristus adalah modelnya bagi kita. Itu sebabnya kita harus menjaga relasi kita dengan Yesus Kristus. Hidup suci dimulai dari relasi kita yang baik dengan Kristus. Kalau kita mencintai Kristus, maka kita ingin menjadi seperti Dia. Kita mencintai orang, kita ingin menjadi seperti Dia. Dan pikirkanlah semua yang manis, karena yang benar, yang mulia, yang suci itu juga manis adanya. Ada orang-orang yang pintar di dalam dunia, saudara-saudara. Mereka mengiklankan segala sesuatu apa yang kita lihat di HP itu. Sehingga mereka bisa membaca apa yang kita sukai. Mereka ingin mempengaruhi pikiran kita. Sehingga kita bisa membeli apa yang mereka pasarkan. Saudara, berapa banyak melihat iklan-iklan di media. Itu yang mempengaruhi kita berpikir. Sangat banyak sekali. Saudara-saudara, itu semua yang manis, itu bisa diterjemahkan ramah, murah hati, atau sabar. Orang percaya itu harus berpikir kepada apa yang kitab suci sebutkan menyenangkan di hadapan Tuhan. Dari semua pesan-pesan yang kita terima itu, tidak semuanya menyenangkan hati Tuhan. Estetika, keindahan, ciptaan, hidup manusia. Kita melihat, kita suka yang indah. Kita pergi cari sunset. Sampai kita suka mendengar musik-musik yang indah. Itu yang manis didengar. Kita harus seleksi. Tidak semua manis didengar. Tidak semua itu manis. Yang kita lihat, yang kita dengar. Kita harus menyeleksi, harus memfokuskan pikiran kita kepada apa yang manis. Dan yang terakhir itu semua yang sedap didengar. Karena yang manis dilihat. Dan suara bunyi itu yang didengar. Jikalau dua itu masuk ke dalam pikiran kita, terpengaruhlah kita. Saudara, ketika melihat sesuatu, itu tidak sepowerful dengan ditambah saudara mendengar sesuatu. Kalau saudara nonton ke bioskop, nonton film, coba bayangkan bunyinya dimatikan. Cuma gerak-gerak saja Spider-Man itu. Saudara-saudara, kan sudah dipakai bunyi, wah, langsung lebih bersemangat. Ya toh, bisa tersentuh karena bunyinya minor, membawa kepada kesedihan. Atau bunyinya menjadi seperti kolerik. Ya saudara-saudara, pikirkanlah semua yang manis, karena itu yang engkau lihat dengan matamu. Pikirkanlah semua yang sedap didengar, karena itu yang engkau dengar. Yang mulia, yang luhur, karakter yang terpuji. Saudara-saudara, 6 kualitas inilah yang membentuk pikiran Kristus di dalam hati kita. Yang pertama apa saudara? Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar, itulah pikiran Kristus. Paulus berkali-kali menuliskan, hendaklah pikiran Kristus berdiam di dalam kamu. Itulah pikirannya. Itu 6 kualitas kebajikan itu. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam hati kita. Caranya bagaimana? Paulus berkata, pikirkanlah semuanya itu, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Inilah semua yang harus menjadi fokus di dalam pikiran kita. Membentuk mentalitas Kristus di dalam hati kita. Karena hati itu keseluruhan, termasuk tubuh kita, jiwa kita itu disimbolkan dengan hati di dalam kitab suci. Saudara-saudara,
Paulus merangkumkan dengan semua yang disebut kebajikan. Dan itulah yang patut dipuji. 6 kualitas itu. Pikirkanlah semuanya itu. Biarlah pikiranmu terus-menerus memikirkan hal-hal seperti ini. Renungkanlah kualitas itu. Di dalam Mazmur 101 ayat 2. Saya bacain. Aku mau memperhatikan hidup yang tidak bercela. Tidak kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad tidak akan melekat padaku. Ini semua harmonis, ini semua mirip dengan tulisan Paulus. Ini sudah ada ribuan tahun. Tidak kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad tidak akan melekat padaku. Kejahatan aku tidak mau. Orang yang sombong dan tidak tinggi hati aku tidak mau. Orang yang melakukan tipu tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang bicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Ini semua perintah di dalam negatif. Tidak akan, betul tidak? Saudara-saudara, itu sebabnya kalau begini, cobalah perintah dari Rasul Paulus itu ditulis di dalam negatif. 6 kualitas tuntutan ini menuntut kita untuk tidak melakukan semua yang tidak benar, semua yang tidak mulia, semua yang tidak adil, jangan dipikir. Semua yang tidak suci, jangan dipikir. Semua yang tidak manis, jangan dipikir. Semua yang tidak sedap didengar, jangan dipikirkan. Kalau semua yang disebut bukan kebajikan dan tidak patut dipuji, tidak perlu dipikir. Berarti saudara, apa yang kita pikir itu pilihanmu. Saudara harus berusaha mengekang di dalam kuasa Kristus, kuasa Roh. Tidak mau pikir ini, pikir yang benar. Itu saudara membangun pikiran itu di mana? Mau ingat ini saudara. Jangan pikir hal yang jelek. Buang itu. Kita harus ingat memang kita hidup di dalam dunia. Kita masih di dalam daging. Kita anak-anak yang lemah. Tetapi harus ingat kita bukan dari dunia. Kita sudah dilahirkan baru. Kita punya warga negara surga. Kewargaan kita itu di surga, saudara-saudara. Itu sebabnya kita memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Kita adalah warga surga. Dunia ini menawarkan semua bentuk kedagingan. Di dalam media, kekerasan, penghinaan kepada nama Tuhan kita. Semua kita anggap lumrah dan biasa. Itu tidak manis dan tidak sedap didengar, saudara-saudara. Pikirkanlah itu. Yang tidak sedap didengar, yang tidak manis, buanglah semua. Dan obat yang paling kuno, itu sebabnya saudara-saudara. Saya memberitahu kunci daripada hidup dengan pikiran semacam itu, sudah ada di dalam tulisan Salomo, di dalam Amsal 4 ayat 23. Ini indah sekali, saya bacakan untuk saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah ini saudara. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Keseluruhan diri kita itu dari hati kita. Dan Tuhan tidak berhenti di situ saudara. Obat yang paling kuno yang Tuhan berikan untuk bisa membantu kita menjaga hati kita untuk tetap waspada adalah kitab suci. Menjaga hati kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, ada bahaya di dalam dunia yang sudah begitu sibuknya. Budaya membaca itu sudah semakin hilang. Sehingga kita tidak ada sedikit pun usaha untuk mau tahu apa pikiran Tuhan di dalam firman-Nya ini. Tetapi di dalam Mazmur 119 ayat 11 sudah tertulis, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara-saudara,
Mana mungkin ini terjadi, saudara, jikalau kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam dunia ini? Kita bisa bersukacita dan memiliki damai sejahtera dari Tuhan kalau kita hidup di dalam dosa. Kitab suci berkata hanya satu jalannya, menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, supaya kita beroleh pikiran Kristus di hati kita. Caranya cuma satu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, saudara-saudara. Buku yang paling laris dijual ini. Yang paling jarang dibaca orang Kristen juga ini. Cilaka, saudara-saudara. Ya, berapa lama ini tersimpan di lemarimu sampai berdebu? Dibukanya cuma hari apa, saudara? Minggu doang dibawa ke gereja. Saudara-saudara, Paulus memuji orang Kristen di Berea. Karena setelah dengar firman di sinagoge, mereka pulang ke rumah, mereka buka kitab suci. Mereka renungkan lagi. Semua PA itu seharusnya menuju ke situ. Apa yang dikhotbahkan di minggu itu yang dibahas kembali. Sehingga itu mengental dan mengendap. Internalize in your heart. Saudara-saudara, kita harus menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Kita harus bersaat teduh baik di pagi hari atau siang hari atau malam hari mengingat. Kadang-kadang kita harus menarik diri, mengasingkan diri dari kesibukan kita. Untuk membaca dan merenungkan suara Tuhan. Jikalau saudara hanya terus berdoa, itu satu arahnya. Saudara hanya bicara terus, saudara tidak pernah dengar suara Tuhan. Tidak pernah ada komunikasi dengan Tuhan. Itu tidak baik, saudara-saudara. Baca, renungkan, dengar suara Tuhan lewat perenungan kitab suci. Membaca, lalu doakan apa yang kita baca. Dan kita mendengarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Maka Tuhan akan merubah terus pikiran kita. Terus makin harmonis dengan pikiran Kristus. Coba bayangkan, saudara. Kalau saudara hanya membaca 5 halaman saja sehari. 5 halaman. 1, 2, 3, 4, 5. Saudara bisa menyelesaikan itu dalam 1 tahun. Semua dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara-saudara, hal yang terus ada di dalam hati saya. Saya malu ketemu Tuhan kalau tidak pernah baca surat cinta dari Tuhan. Ini semua surat cinta Tuhan. Saudara mau kenal Tuhan Yesus yang sudah mati bagimu, harus baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak boleh ada yang dikurangin. Karena itu mengarah semua kepada Kristus. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dari proto-evangelium itu sampai anak domba, di mana semua tersungkur di hadapan Dia, menyembah. Kejadian sampai Wahyu itu. Itu surat cintanya Tuhan untuk kita, saudara. Kita kalau nggak pernah baca itu sampai habis 1 kali, ya aduh keterlaluan, saudara-saudara. Kita bagaimana bisa menghadap Tuhan? Malunya luar biasa. Saudara, kita bisa berbohong di hadapan manusia, seperti Hipokrates itu. Tapi kita tidak bisa menutupi apapun di hadapan Tuhan. Sehingga akan ternyatalah hati kita ternyata lebih cinta dunia daripada Tuhan. Ini surat cintanya kenapa jarang dibaca? Saudara-saudara. Kalau kita dapat surat dulu waktu pacaran, aduh seneng. Sampai disimpan-simpan. Sama. Ini surat cinta dari Tuhan. Memang tidak pernah berubah. Daripada mulanya sampai amin. Begitu terus tulisannya. Tetapi yang dirubah adalah interpretasi saudara. Gerakan Roh Kudus di dalam hati saudara ketika membaca kalimat yang sama. Cintailah Tuhan, saudara. Karena Dia memimpin hidupmu, mengambil keputusan apa yang engkau harus putuskan untuk masa depanmu. Semuanya ada di dalam kitab suci. Saudara-saudara. Dan itu berbicara berlainan kepada setiap orang.
Marilah kita berkomitmen untuk membaca, mempelajari apa yang Tuhan firmankan. Untuk melawan segala macam pengaruh pikiran dunia yang terus masuk ke dalam pikiran kita setiap hari. Ribuan, saudara-saudara. Setiap hari berapa jam saudara melihat HP? Apa yang dilihat, apa yang dibaca, firman Tuhankah? Justru kita harus melawan semua nilai-nilai dunia yang masuk dengan sangat mahir ke dalam hati kita. Kelihatan benar, kelihatan manis, kelihatan sedap didengar, kelihatan suci tapi palsu adanya. Sangat duniawi, kita tidak sadari. Kita tidak mungkin bisa peka membedakan nilai-nilai itu tanpa firman Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ribuan message setiap hari. Kami patahkan itu. Saudara-saudara, mereka semua mau menentang pengenalan saya kepada Allahku? No. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu kuncinya, saudara. Kepada firman. Aku memilih ini. Dunia tidak akan berhenti berusaha mempengaruhi kita untuk kita bisa mengasihi gaya hidup dunia. Cara apapun, saudara. Kalau penganiayaan tidak berhasil, maka cara kenyamanan. Cara yang senang, yang manis-manis masuk ke dalam pikiran kita. Yang kelihatan benar tetapi akhirnya selalu membawa kita kepada apa yang berlawanan dengan firman Tuhan. Karena semua nafsunya di dunia ini akan lenyap. Tuhan yang mengatakannya. Semua di dunia ini tidak benar. Semua tidak mulia. Semua tidak adil. Semua tidak suci. Semua tidak manis. Semua tidak sedap didengar. Jangan pikirkan itu. Tinggalkanlah kebiasaan itu. Fokus kepada Kristus. Karena itu semua tidak membawa saudara makin mengenal Tuhan. Tetapi justru membawa jauh dari Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Komitmen membaca, merenungkan firman. Saudara-saudara, tidak cukup hanya terus menonton khotbah di YouTube. Tetapi surat cinta Tuhan tidak pernah dibaca. Tidak ada nilai personal sama sekali, saudara. Intimasi saudara dengan Tuhan tidak ada. Tidak ada perubahan yang saudara dapatkan. Saudara tidak mengerti hal ini. Saudara-saudara, kembali kepada Tuhan. Jika saudara mengakui mencintai Tuhan, saudara harus membaca buku ini. Itu nafas daripada Tuhan sendiri. Theopneustos. Di dalam 2 Timotius 3:16. Nafas Tuhan. Yang Tuhan nafaskan melalui Nabi dan Rasul. Itu dituliskan di sini. Bagi kita. Orang yang sudah di mana dia mati untuk kita. Saudara-saudara. Itu isi hati Tuhan di dalam sini. Mana mungkin kita berkata kita tidak tahu arah hidup kemana. Hidup kita untuk apa? Tidak mungkin. Saudara-saudara. Ini isi hati Tuhan untuk kita. Saudara harus membaca. Itu tandanya orang Kristen yang mencintai Tuhan. Itu sebabnya yang di dalam bentuk tulisan tidak boleh diabaikan. Karena Tuhan maintain and preserve His word through writing. Saudara-saudara. Bukan melalui apa yang saudara dengar. But through writing. Medianya tulisan. Untuk pertama-tama dibaca lalu didengar. Semua tulisan di dalam buku ini dibukukan adalah apa yang kita mau pelajari dan yang kita dengar dari para rasul. Tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Yaitu disimpulkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3:16. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Itu sebabnya saudara-saudara, ikutilah itu. Paulus bicara di ayat 9 sekarang yang terakhir. Apa yang telah kamu pelajari? Maksudnya di sini sekarang. Sekarang kita tidak lihat Paulus lagi. Apa yang telah kamu terima? Doktrin-doktrin itu. Apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, itu kesaksiannya. Semua di sini ditulis. Lakukanlah itu. Saudara-saudara, jangan cuma di pengetahuan maksudnya itu. Kamu harus do it.
Kamu harus lakukan yang kamu ngerti. Gitu, saudara. Kalau cuma berhenti di pengetahuan, itu jadikan kamu sombong. Itu tidak ada gunanya. Kalau datang banjir besar, Tuhan bilang, robohlah rumah imanmu. Karena imanmu dibangun di atas dasar pengetahuan kognitif saja. Kamu tidak pernah kerjakan itu. Itu pasir yang tidak kuat seperti beton. Saudara-saudara. Pelajari, terima, dengar, dan lihat. Ini pelayanan Paulus kepada jemaat Filipi yang kita sudah merenungkan berminggu-minggu ini. Yang sudah dia tuliskan di dalam firman-Nya ini. Pelajari, terimalah, dengar, dan lihat. Ini sama seperti suratnya kepada Timotius juga. Untuk meneladani dia di dalam mengikut Kristus. Dia bilang begini kepada Timotius. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau, Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Itu sudah jadi firman Tuhan. Paulus sudah meninggal lebih dari 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara. Tetapi dia meninggalkan jejak kaki untuk kita teladani. Di dalam firman Tuhan. Menjadi hidup seperti Kristus itu apa? Dia menghidupi 6 kualitas tadi. Dan ia panggil kita untuk pikir 6 hal tadi seperti ia sendiri sudah mengerjakannya. Pikiran Kristus. Paulus memikirkan semua yang benar. Dan ia menghidupi itu. Ia pikirkan dan menghidupi kehidupan yang mulia. Ia pikir dan hidup yang adil. Ia memikir dan menghidupi kesucian. Ia pikir dan menghidupi segala yang manis dan sedap didengar. Ia menjadi teladan hidup bagi kita untuk mencontoh di dalam firman Tuhan ini. Apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita lebih senang, saudara-saudara, mendapatkan janji, tapi tanggung jawab tidak pernah kerjakan. Kita tidak pernah sering melakukan apa yang kita ngerti, tapi pengen dapat penyertaan Tuhan. Pengen dapat damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara, kalau pergi kepada perbuatan dosa, jangan minta penyertaan Tuhan. Saudara. Kita lihat hidupnya, keberanian Paulus, bagaimana dia menghadapi ujian, pencobaan, doanya, kesabarannya, penderitaan, dan kesungguhan dia luar biasa. Ketika itu jemaat Filipi bersama dengan Paulus, mereka bisa melihat kesalehan hidupnya, menjadi model untuk mengikut Kristus. Maka Paulus merangkumkan tulisannya bagi kita semua. Lakukanlah semua itu yang dituliskan di dalam firman sekarang. Dan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus seperti mengatakan, teladani aku. Lakukan apa yang benar, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya saudara-saudara, kita semua harus belajar hidup seperti itu. Tetapi kita semua belum belajar kalau kita belum melakukannya. Kita belajar itu semua lewat melakukan. Ada kegagalan, ada air mata, ada putus asa, ada keraguan. Bergantung kepada Tuhan. Tuhan terus memberi kita kekuatan di dalam cinta kasih Dia. Untuk hidup dalam kebajikan dan patut dipuji. Pikiran yang mulia itu nilainya kecil sekali sampai itu dihidupi baru menjadi besar. Kita tidak bisa berpikir sesuatu itu, oh itu mulia. Enggak, saya tidak bisa apa-apa. Saya minder, saya ini salah, itu salah. Saudara-saudara, tapi itu mulia di hadapan Tuhan kalau saudara mengerjakan itu untuk Tuhan. Saudara, tidak cukup kalau itu semua hanya berhenti di pikiran. Ya aku mau. Apa yang mulia, apa yang suci. Ya benar-benar, puji Tuhan. Selidiki semua komentari, buku tebal-tebal dibaca. Itu tidak ada gunanya sampai kita melakukan itu. Ada pergumulan, ada air mata. Tapi disitulah kita dibentuk. Menjadi orang yang memiliki pikiran Kristus. Itu loh. Ada pergumulannya, bukan langsung jebret, langsung jadi. Tidak mungkin. Saudara-saudara, yang kita teladani itu firman Tuhan. Bukan pendeta, bukan orang besar di dalam dunia.
Tidak ada. Semua mereka orang lemah saja adanya, saudara-saudara. Look to Jesus Christ. He is our Lord and Savior. Pikiran itu menjadi kenyataan ketika kita memilih untuk melakukannya. Bukan di atas dasar keminderan kita atau perasaan malu kita. Tapi Tuhan memberi kita kemampuan untuk memilih melakukan hal-hal itu. Yang sudah ada di pikiran kita itu. Aku mau Tuhan melakukan ini. Berikan aku kekuatan. Ini pentingnya kita terus menyimpan pikiran Kristus dengan membaca dan merenungkan ini. Kita tidak mungkin bisa, saudara. Di tengah kesibukan, kesemarakan media yang luar biasa ini di dalam dunia. Kita tidak mungkin bertahan di dalam pikiran Kristus. Kalau kita lupa baca sehari saja. Tidak bisa, saudara. Dunia ini sudah begitu mahir di dalam menipu orang-orang Kristen. Saudara-saudara, pikiran Kristus didapat di sini. Kita buka dan kita baca, kita renungkan. Ketika kita di tempat pekerjaan kah? Di tempat berlibur kah? Waktu kita mengendarai motor, menyetir mobil, mengambil keputusan, dan ratusan jenis aktivitas kita. Simpanlah firman itu. Sehingga kita tidak berdosa kepada Tuhan. Dan kita mau memilih untuk melakukan pikiran Kristus yang sudah tertanam itu. Yang akan membentuk hidup kita sendiri. Ini satu-satunya jalan agar kita bisa bertahan hidup di dalam dunia dan tetap mempertahankan pikiran Kristus di dalam hati kita. Bertahan terhadap segala godaan dunia dan setan. Belajar, dengar, dan terima, percayalah apa yang dikatakan firman Tuhan. Sehingga hidup kita terus diubahkan, makin hari makin mirip Kristus. Karena kita punya pikiran Dia. Kita harus waspada, saudara. Apa yang kita pikirkan akan membentuk kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kembali. Itu sebabnya kita harus mengekang. Kita harus mengontrol apa yang kita mau pikirkan. Dengan firman Tuhan. Mulai pikir semua yang benar, semua yang adil, mulia, suci, yang sedap didengar itu. Mungkin masa lalu kita membentuk cara pikir yang salah. Mungkin saja, saudara. Keadaan lingkungan di mana saudara dibesarkan sudah membentuk cara pikir saudara seperti itu. Sehingga pikir diri tidak layak. Selalu pikir tidak layak. Memang kita tidak layak, saudara. Tapi kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Harus bangun. Kalau sebab tidak layak terus sampai mati, kita tidak mungkin layak, saudara, melayani Raja kita. Pikir diri jelek, saudara. Pikir diri kurang pintar, kurang bisa, ini itu. Aduh, tidak ada yang suka sama saya. Pikir semuanya negatif. Itu harus dihentikan. Karena itu tidak mulia, itu tidak sedap didengar, itu bukan kebenaran. Tuhan sudah menebus hidupmu. Itu yang benar. Itu yang mulia, itu yang adil. Engkau bisa membangun pikiranmu di atas bangunan pikiran yang benar. Kita sudah ditebus oleh Kristus untuk berpikir sesuai pikirannya. Apa itu pikiran Dia? Saya mengulanginya untuk saudara. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu sekalian. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa.